Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun li nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al muttaqun haitsu qala jalla wa ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita aturkan kecuali puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, atas nikmat waktu luang, atas nikmat keamanan, atas nikmat diberikannya kecukupan, dan terlebih adalah nikmat iman yang merupakan sayyidu ni'amil akhirah. Karena dengan nikmat iman inilah kita berbahagia di dunia dan terlebih di akhirat nanti. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah berjasa menyebarkan agama Islam. Beliau menyelamatkan manusia dari kejahilian dengan dinul Islam, dan termasuk nikmat yang sangat agung ketika Rasulullah SAW diutus kepada umat manusia sebagai Rasul akhir zaman, dan kita bisa menikmati bagaimana indahnya hidup di bawah naungan agama Islam. Begitu pula salawat dan salam kita aturkan kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang senantiasa mengikut jalannya hingga kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat beliau dan kelak pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaat beliau dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, sekalipun mungkin sebagian saudara-saudara kita lebih enak tinggal bersama keluarga di rumah nonton TV mungkin ya, atau mungkin makan malam. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk menuju masjid dalam rangka untuk thalabul ilmi. Apalagi ilmu yang akan kita kaji adalah ilmu tentang Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an adalah sebaik-baik ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mendekatkan kita kepada Al-Qur'an. Kalau sahabat Khabbab bin Arad itu menasihatkan taqarrab ilallahi fa innaka lam taqarrab ilallahi bi syai'in ahabba ilaihi min kalamihi. Mendekatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingatlah kalian tidak akan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih Dia cintai daripada kalamnya. Daripada kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, daripada kita membaca Al-Qur'an, mengkaji, mentadabburi dan mengamalkan isi Al-Qur'an.
Di dalam buku Syiar A'lamin Nubala itu diceritakan suatu ketika Imam Ahmad bermimpi bertemu dengan Rabbul Izzah. Kemudian Imam Ahmad bertanya, "Wahai Rabb, sekian banyak amal untuk mendekatkan diri kepadamu, sesuatu apakah, amal apakah yang paling engkau cintai?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bikalami ya Ahmad." Dengan kalamku wahai Ahmad. Karena ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan kedua kita ya. Setelah kemarin kita sudah bertemu di pertemuan perdana membahas tentang urgensi ilmu dalam kisah Qur'ani. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang ada di podcast ya, kita akan membahas satu kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kaidah itu menyebutkan bahwa sebetulnya ada kaitan korelasi hubungan yang sangat erat antara satu kata dengan kata selanjutnya di dalam ayat Al-Quran. Begitu pula ada hubungan kaitan korelasi antara satu ayat dengan ayat setelahnya di dalam surat Al-Quran. Begitu pula ada hubungan kaitan korelasi yang kuat antara serangkaian ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Quran. Kita hanya akan membahas dua yang pertama saja, karena yang ketiga nanti antum bisa buka di buku Khawatir Qur'aniyahnya Syekh Amru Khalid. Khawatir Qur'aniyah Syekh Amru Khalid yang sudah diterjemahkan, itu bukunya bagus sekali. Beliau berusaha menguraikan sebetulnya kandungan-kandungan atau tema besar masing-masing surat itu intinya apa tah? Misalkan surat Al-Kahfi itu titik tekannya, tema besarnya itu adalah al-ismah minal fitan, perlindungan dari fitnah-fitnah. Karena di dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan banyak fitnah-fitnah. Saya merekomendasikan untuk memiliki dan membaca buku Khawatir Qur'aniyah kayak Syekh Amru Khalid. Begitu pula dengan buku Awal Marrah At-Tadabburul Quran yang sudah diterjemahkan oleh Aqwam ya, salah satunya. Diterjemahkan menjadi Quran Mapping. Ini untuk memudahkan kita bagaimana kita memahami masing-masing surat di dalam Al-Quran. Tema besarnya itu seperti apa? Kita kembali ke materi kita. Kalau kita memahami dan mengetahui kaidah ini, itu nanti kita akan mendapatkan banyak pelajaran ilmu yang tidak bertepi dari Al-Quran. Kalau Syekh Abdullah bin Umar Al-Muqbil itu mengkritisi sebagian sikap umat Islam yang mereka lebih bangga kalau seandainya menempelkan di dinding rumah mereka kata-kata mutiara dari ilmuwan-ilmuwan barat, kata-kata motivasi dari orang-orang barat, orang-orang kafir yang bahkan mungkin ateis. Beliau mengkritik sikap seperti itu. Kenapa? Karena kita itu punya Al-Quran. Satu ayat Al-Quran itu kalau kita jadikan pedoman, itu bisa merubah perilaku kita, bisa merubah hidup kita, bahkan bisa merubah pola pikir kita dalam memandang dunia dan akhirat. Yang pertama adalah bahwa ada alaqah qawiyah antara satu kata dengan kata yang lain di dalam Al-Quran. Ini kita akan menyebutkan setidaknya masing-masing ada 3 ayat. Yang pertama, bukti tentang adanya hubungan yang erat antara satu kata dengan kata selanjutnya dalam satu ayat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 59. Surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Yang pertama surat Maryam ayat 50 berapa tadi Pak? 59 ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Apa itu makna khalfun? Sebelum kita mengkaji ayat ini, kita perlu memahami bahwa konteks ayat-ayat sebelumnya itu berkisah tentang orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Zakaria. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan karunia berupa anak, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya sekalipun sebab-sebab duniawinya tidak ada. Sebab dunianya tidak adanya karena Nabi Zakaria itu sudah tua renta, kepalanya sudah beruban semua, rambutnya sudah beruban semua, tulang belulangnya sudah rapuh. Kemudian istrinya mandul. Tetapi beliau tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta dikaruniakan anak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan kisah Ibunda Maryam. Kisah Ibunda Maryam. Beliau adalah ahli ibadah dan orang yang menjaga iffah dan dari keturunan orang-orang soleh. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim mendakwahkan ayahnya dengan kata-kata yang begitu santun, kata-kata yang begitu lembut, sekalipun demikian ayahnya tidak mau menerima dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kisah Nabi Musa. Yang Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menjadikan saudaranya Nabi Musa yaitu Harun sebagai seorang nabi. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kisah Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kisah Nabi Idris. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan nabi-nabi sebelumnya yang mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menceritakan orang-orang soleh tadi, para nabi, orang-orang pilihan tadi, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan kata ayat selanjutnya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kata kholaf itu lamnya bisa tanpa harokat ya. Ini bisa kholaf bisukunil lam atau bi fathil lam. Kalau disukuni lam, kholfun itu adalah ganti yang buruk. Kalau kholaf itu adalah ganti yang baik. Di dalam surat Al-A'raf ayat 169 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa khalafa min ba'dihim khalfu warisul kitab. Setelah mereka adanya pergantian dengan generasi yang buruk yang mereka mewarisi Alkitab tetapi mereka mengambil harta duniawi dengan mengatakan sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak sesuai dengan kitab Taurat. Berarti fa khalafa min ba'dihim khalfun itu adalah setelah generasi-generasi para nabi itu, generasi orang-orang saleh itu, muncullah generasi-generasi yang buruk. Tetapi kalau khalaf itu adalah ganti yang baik. Ganti yang baik.
Di dalam sebuah hadis itu kan disebutkan ya bahwa setiap pagi itu ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang mau bersedekah, berinfak itu ganti yang baik, dan berilah kehancuran bagi orang yang tidak mau berinfak bersedekah. Mereka memiliki sifat seperti apa kok disebut sebagai generasi yang buruk? Adha'us sholata wattaba'us syahawati. Yang pertama adalah idha'atus sholah. Kemudian yang kedua adalah ittiba'us syahawat. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan mendapatkan kesesatan. Kalau terjemahan depaknya adalah kesesatan, tetapi ketika kita membuka tafsir di situ disebutkan penafsiran Ibnu Mas'ud bahwa makna goy itu adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Ada juga yang menyebutkan bahwa sebuah lembah yang paling dalam lubangnya dan paling panas apinya. Lah, di dalam surat Maryam ayat 59 ini disebutkan dua hal. Yang pertama adalah idha'atus shalah. Kemudian yang kedua adalah ittiba'us syahawat. Yang pertama menyanyiakan sholat, kemudian yang kedua adalah mengikuti syahwat. Kalau kita mendebatkan dua kata di dalam satu ayat ini Pak, Bu, itu jangan diabaikan. Ada makna besar di balik kata-kata ini. Ada hubungan yang begitu erat antara idha'atus shalah wattaba'us syahawat. Wattiba'us syahawat. Kemudian para ulama kemudian memberikan pelajaran penting bahwa orang yang berani menyia-nyiakan sholatnya maka dia akan diuji dengan mengikuti syahwatnya. Orang yang menyia-nyiakan sholatnya itu dia akan diuji dengan mengikuti syahwatnya. Begitu pula sebaliknya, orang yang mengikuti syahwat dia pasti orang yang menyia-nyiakan sholatnya. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat tetapi masih mengikuti syahwat? Itu berarti dia belum yuqimuna sholah, belum mendirikan sholat, belum menegakkan sholat sesuai dengan hak-haknya. Ini yang kita maksud bahwa satu kata dengan kata setelahnya di dalam satu ayat Al-Quran itu memiliki kaitan, hubungan dan korelasi yang begitu erat, korelasi yang begitu dekat. Ada contoh yang lain Pak, Bu? Ada. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Khitab di dalam ayat ini itu ditujukan kepada para rasul. Ya ayyuhar rasuluh. Kalau ada khitab yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kata Ibnu Mas'ud, itu pasti ada perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala atau ada larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini bentuknya perintah. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Kalau kita amati Pak,
di dalam Al-Quran yang terkait dengan makan ini itu khitabnya ada 3. Yang pertama adalah kepada para rasul sebagaimana surat Al-Mu'minun ayat 51 ini. Kemudian yang kedua adalah khitabnya ditujukan kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Khitabnya kepada orang-orang mukmin. Kemudian yang ketiga adalah khitabnya kepada manusia secara umum, baik mukmin maupun kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma razaqnakum halalan thayyibah." Ya ayyuhan nasu kulu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Mimma fil ardi. Afwan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Untuk para rasul dan orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya mereka memakan yang thayyib, memakan makanan yang thayyib. Sementara untuk manusia itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Kenapa? Karena para rasul dan orang mukmin itu seharusnya sudah selesai, sudah lulus untuk urusan halal itu sudah lulus. Berbeda dengan manusia. Maka mereka masih diperintahkan untuk memakan yang halal dan thayyib. Perintah ini isinya 2. Yang pertama adalah memakan makanan yang thayyib, kemudian yang kedua adalah beramal saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku, kata Allah, bima ta'maluna alim, Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Kalau Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa kata-kata terakhir ini bima ta'maluna alim ini adalah wa'idun, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, bahkan para rasul. Tetapi di dalam buku yang lain, di dalam buku At-Tahrir wa Tanwir, di dalam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Thahir Al-Asyur, Muhammad At-Thahir bin Asyur, beliau menyebutkan bahwa ini bima ta'maluna alim itu bukan wa'id, tetapi beliau justru menyebutkan tahrid, bentuk motivasi kepada para rasul dan orang-orang mukmin supaya mereka memperbanyak amal solehnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan kepada mereka. Nah, terus apa kaitan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 dengan tema yang kita bahas? Bagaimana kita sampaikan bahwa di dalam ayat ini itu terdapat 2 hal. Yang pertama adalah memakan makanan yang thayyib, kemudian yang kedua adalah beramal soleh. Apa hubungan antara memakan makanan yang thayyib dan beramal soleh ini? Para ulama menjelaskan bahwa kalau kita ingin dimudahkan di dalam beramal soleh, maka hendaknya kita memakan yang thayyib. Memakan yang thayyib ini tentunya setelah level halal ini sudah kita lalui. Oleh karenanya dulu kita pernah mendengar kisahnya Imam Syafi'i yang makan begitu lahap di rumahnya Imam Ahmad itu ya. Itu karena Imam Syafi'i yakin bahwa makanan yang ada di rumahnya Imam Ahmad itu adalah makanan yang thayyib. Dengan makan makanan yang thayyib, kita akan dimudahkan untuk beramal soleh. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 14 dan 32. Surat Maryam ayat 14 dan 32.
Ayat 14 itu berbicara tentang sifat Nabi Yahya yang merupakan anak dari Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat, di antaranya adalah wa baram biwalidayhi walam yakun jabbaron asiyah. Walam yakun jabbaron asiyah. Sedangkan di dalam ayat 32 Allah berbicara tentang apa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ketika berada di dalam ayunan ibunya menjawab tuduhan yang tidak baik dari kaum ibunya. Nabi Isa kemudian menyebutkan qala ini Abdullah. Sampai kemudian dia mengatakan wa baram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Karena Nabi Yahya itu memiliki dua ibu bapak, ayah dan ibu. Maka redaksi ayatnya adalah wa baram biwalidayhi. Yahya itu dia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi ketika berbicara tentang Nabi Isa, karena hanya memiliki ibu saja dan tidak memiliki ayah, Allah Subhanahu wa taala memberikan redaksi wa baram biwalidati. Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku orang yang berbakti kepada ibuku. Wa baram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Lah, dari dua ayat ini itu ada dua poin penting. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua, wa baram biwalidayhi. Kemudian yang kedua adalah walam yakun jabbaron asyiya. Walam yakun jabbaron, kata yang sama ini adalah kata-kata jabbar. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Terus apa hubungan antara dua kata ini? Para ulama kemudian menjelaskan. Nanti antum bisa buka di dalam buku Tafsir Al-Qur'anil Azimnya Imam Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan pendapat atau pernyataan sebagian salaf yang mengatakan bahwa la tajidu akon liwalidayhi la tajidu akon liwalidayhi illa wajadtahu jabbaron syaqiyya. Tidaklah kamu mendapati ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya kecuali dia pasti adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang kejam, orang yang bengis. Jabbar kalau disebutkan di dalam buku At-Tahrir wa Tanwirnya Syekh Ibnu Asyur itu orang yang suka menyakiti, dan kalau menyiksa dengan sadis, tidak ada kelembutannya. Ya, ini. Jadi ketiga contoh ini menunjukkan bahwa satu kata dengan kata setelahnya di dalam satu ayat itu memiliki hubungan yang erat. Coba setelah ini kita membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda. Kalau kita mendapati ada dua hal yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala secara beriringan di dalam satu ayat, itu ada pelajaran berharga dari penyebutan kata-kata tersebut. Kemudian yang kedua adalah ada korelasi yang erat antara satu ayat dengan ayat setelahnya di dalam sebuah surat. Satu ayat satu dengan ayat setelahnya itu memiliki hubungan yang begitu erat. Contohnya dalam surat apa Pak Bu? Contohnya di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Ini sudah ya? Pembahasan kedua, contoh dari adanya kaitan antara satu ayat dengan ayat setelahnya itu adalah surat Ad-Dzariyat.
56 sampai 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 56 menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin itu adalah supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat 57 dan 58 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mendapatkan rezeki dari mereka. Artinya mereka tidak dibebani untuk memberikan makan kepada diri mereka dan keluarganya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah yang memberikan rezeki. Jadi di dalam 3 ayat ini, ayat 56 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibadah, ayat yang 57 dan 58 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rezeki, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Kemudian apa hubungan antara ibadah dengan rezeki ini? Para ulama itu kemudian menyebutkan bahwa antara ibadah dengan rezeki itu memiliki hubungan yang sangat erat. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, maka hendaknya dia memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Seolah-olah dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, rezeki kalian itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak terbebani untuk memberikan rezeki kepada diri kalian dan kepada keluarga kalian. Maka jangan kalian disibukkan mencari rezeki daripada ibadah, karena tujuan utama kalian beribadah adalah untuk beribadah. Siapa yang memperbaiki kualitas ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlancar rezekinya. Contohnya siapa? Contohnya adalah Nabi Zakaria, contohnya adalah Ibunda Maryam. Sebagaimana yang tersebut di dalam surat Al-Imran. Surat Al-Imran. Nabi Zakaria dikaruniai anak ketika beliau sedang berada di mihrab. Mihrab itu adalah tempat ibadah khusus. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab annallaha yubashshiruka Yahya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira melalui malaikat itu ketika Nabi Zakaria berada di mihrab. Begitu pula Ibunda Maryam itu mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga, bahkan sampai gurunya, sampai pengasuhnya yang dia adalah seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria, sampai terheran-heran, dari mana? Anna laki hada? Dari mana makanan-makanan ini wahai Maryam? Karena setiap hari Nabi Zakaria itu mendatangi Maryam untuk menghidangkan makanan. Tetapi setiap kali kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali ini menunjukkan bahwa karomah yang didapatkan oleh Ibunda Maryam itu terjadi berulang kali. Kalau karomah yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekali dua kali, berbeda dengan Ibunda Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali, berulang-ulang kali Nabi Zakaria ini mendapati di sisinya Maryam itu ada makanan. Makanan ini bentuknya apa? Para mufassir menyebutkan bahwa makanan di sini adalah faqihatus syita fis shaif wa faqihatus shaif fis syita, buah-buahan pada musim kemarau yang didapatkan pada musim dingin, dan buah-buahan musim dingin yang didapatkan pada musim kemarau, buah-buahan yang tidak pada masanya. Nabi Zakaria sampai takjub dengan apa yang didapatkan oleh Ibunda Maryam. Anna laki hada? Dari mana makanan-makanan ini? Karena Nabi Zakaria itu khawatir kalau ada orang yang mendahului Nabi Zakaria dalam memberikan makanan ini. Kemudian Ibunda Maryam mengatakan hadza min indillah. Makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menegaskan apa yang ada di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 dan 50 sampai 58. Siapa yang memfokuskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memperlancar rezekinya, mempermudah rezekinya. Bahkan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ternyata apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 sampai 58 itu juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha
ayat 132. Dalam surat Toha ayat 132. Ini kalau ini tadi dalam 3 ayat, kalau ini dalam 1 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad untuk mendirikan sholat, wastabir 'alaiha, dan hendaklah mereka bersabar di dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqan, kami tidak memintamu untuk mendatangkan rezeki. Maksudnya la nas'aluka rizqan adalah bukan kewajiban kamu, bukan menjadi tanggung jawabmu. Kamu memberikan rezeki kepada diri kamu sendiri dan kepada keluargamu. Yang menanggung adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Nah, ini menegaskan apa yang sudah kita sebutkan di dalam surat Ad-Dariyat yang 56 ini sampai 58. Dan kalau kita membaca bukunya siapa itu? Fadl Ilahi atau siapa itu? Beliau memiliki buku judulnya Mim Mafatihir Rizki, di antara pintu-pintu rizki. Dia menyebutkan salah satunya adalah sholat. Salah satu pintu supaya kita mendapatkan rizki itu adalah sholat. Dalilnya adalah surat Ad-Dariyat ayat 56 sampai 58, dan juga surat Toha ayat 132 tadi. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kemudian contoh yang lain tentang adanya hubungan yang erat antara satu ayat dengan ayat setelahnya itu adalah surat Al-Humazah ayat 1 dan 2. Kalau ini sudah hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Apa itu makna humazah wa lumazah? Maknanya adalah orang yang suka mencaci, orang yang suka menyakiti orang lain, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Itu humazah dan lumazah. Itu disebut mereka adalah orang yang celaka. Kalau kita belajar bahasa Arab ini, humazah menggunakan wazan fu'alah ini menunjukkan bahwa sifat ini sudah menjadi karakter pelakunya, sehingga dia diancam kecelakaan. Wailul likulli humazatin lumazah. Kalau ada kata-kata lu'anah itu berarti orang yang suka melaknat. Kalau ada kata-kata zuhakah itu dia berarti orang yang suka tertawa terus. Itu sudah jadi karakternya, itu sudah jadi tabiatnya. Lah, humazatil lumazah itu juga seperti itu. Dia sering mencaci, sering mengumpat, sering menyakiti orang lain, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatannya. Kemudian disebutkan ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi di sini disebutkan dua hal. Yang pertama adalah mencela atau mencaci. Kemudian yang kedua adalah yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Apa hubungan antara dua hal ini? Ternyata ada hubungannya. Hubungannya adalah orang yang berpotensi untuk melakukan lumazah wa humazah itu adalah orang-orang yang banyak hartanya. Orang yang dikaruniai keluasan harta itu seringkali dia bersikap yang tidak baik kepada orang lain karena dia memiliki keluasan harta. Dan harta ini menyebabkan dia sampai lupa
sering menghitung-hitung dan dia lupa dengan akhirat. Kemudian contoh yang ketiga adalah dalam surat Maryam ayat 29 dan 30. Ini yang terakhir ya. 1 menit lagi. Yang ketiga adalah surat Maryam ayat 29 dan 30. 29 dan 30. Apa yang disebutkan di dalam surat Maryam ayat 29 dan 30 ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaumnya Ibunda Maryam. Ketika Ibunda Maryam datang dengan PD-nya membawa seorang anak tanpa seorang bapak, kaumnya ini mencela Maryam. Ya ukhta Harun, maka na abuki mra'asawi wa makanat ummuki baghiyah. Dan karena Ibunda Maryam itu sudah berkomitmen untuk tidak berbicara kepada manusia, Ibunda Maryam kemudian fa'asyarat ilaih. Ibunda Maryam memberikan isyarat kepada anaknya, seolah-olah Ibunda Maryam berkata kepada orang-orang tadi yang menuduh Ibunda Maryam melakukan perbuatan nista, tanya saja bayi ini, fa'asyarat ilaih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Imam Al-Qurtubi ketika menyebutkan pernyataan ini, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Penghinaan Maryam kepada kita ini jauh lebih berat, lebih dahsyat daripada Maryam membawa seorang anak tanpa bapak. Bagaimana mungkin kami mengajak bicara seorang anak yang masih bayi? Kaifa nukallim? Kallama yukallimu berarti ada timbal balik, saling berbicara, saling berkomunikasi, saling bernegosiasi sebagaimana ayat seorang raja pada zamannya Nabi Yusuf, kemudian raja tersebut berbicara kepada Nabi Yusuf. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Maka heran ini kaumnya Ibunda Maryam, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Tiba-tiba Nabi Isa yang masih bayi tadi mengatakan, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Kata yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Isa ini sudah meluluh lantakkan keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan, Isa adalah anak Tuhan. Ini Abdullah ataniyal kitabah, Allah Subhanahu wa taala memberikan Alkitab kepadaku yaitu Al-Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai seorang nabi. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa perkataan Nabi Isa ini menunjukkan bahwa Ibunda Maryam itu suci. Ibunda Maryam itu terbebas dari tuduhan. Tetapi coba kita bertanya-tanya, yang jadi tuduhan kaum ibunya adalah Ibunda Maryam ini melakukan perbuatan nista. Tetapi kenapa Nabi Isa itu kok tidak menjawab tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa tidak, ibuku tidak berdosa, ibuku tidak bersalah, ibuku suci dari perbuatan zina. Ibuku adalah orang yang menjaga kehormatannya. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Korelasinya apa antara pertanyaan kaum ibunya dan jawabannya Nabi Isa alaihissalam, qala inni Abdullah? Bisa kita baca di dalam bukunya Imam Al-Razi. Beliau menyebutkan bahwa kata-kata Abdullah itu menunjukkan bahwa Nabi Isa itu mengakui bahwa dia sebagai seorang hamba, Abdulillah, dan dia mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menciptakan.
Dan kata-kata ini abduh ini itu juga berarti mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Di samping mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mensucikan ibundanya. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah kalau ada seorang wanita yang dia dimuliakan dengan seorang anak, anak tersebut bisa berbicara ketika masih dalam keadaan bayi. Anak tersebut mengatakan ataniyal kitab bahwa ja'alani nabi, ya dia diberi Alkitab dan dia menjadi seorang nabi. Itu tidak akan, kemuliaan itu tidak akan pernah diberikan kepada wanita pezina. Maka kata ini adalah jawaban yang telak terhadap tuduhannya kaumnya Nabi Musa. Kalau benar ibu saya adalah seorang pezina, tidak akan dimuliakan seperti itu. Ini Abdullah. Bahkan ketika Ibunda Maryam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anna yakunu li gulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Jibril mengatakan, "Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minnah." Anak ini itu akan menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minnah, dan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada ibundanya, kepada Nabi Isa dan juga kepada kaumnya. Wa alam bisawab. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini mari kita membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda, bahwa ternyata ada hubungan yang erat antara satu kata dengan kata setelahnya di dalam satu ayat Al-Quran, dan antara satu ayat dengan ayat setelahnya itu memiliki hubungan yang begitu dekat. Dan ilmu yang ada di dalam pembahasan ini itu akan menunjukkan kita kepada hal-hal yang luar biasa yang itu bisa dijadikan pedoman. Wa alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.